Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi. Masih bersama dengan Kabag Disindik Biro Multimedia Divisi Mas Polri, Kombes Pol Nandang Mukmini Wijaya. Pak, masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi Polri belakangan ini kan seperti yang kita ketahui selalu menjadi sorotan akibat dari beberapa oknum Polri yang berulah. Sehingga satu institusi Polri menjadi sorotan dan bahkan dibully oleh netizen. Dan berimbas pada penurunan citra Polri. Nah, bagaimana cara Bapak dalam merubah sentimen negatif menjadi positif melalui kegiatan COCN atau counter opini kontra narasi? Ini pertanyaannya Bu Ines ini benar-benar kayak ujian disertasi nih. Aduh, bukan saya Pak, saya cuma ngebacain ini pertanyaan dari Pak Adi Pak. Luar biasa lah Mbak Ines nih pertanyaannya. Baik, kita memang menyadari bahwa Polri ini selain melaksanakan tugas pokok memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, kemudian memelihara kamtibmas dan penegakan hukum, yang masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi dengan pelaksanaan tugas itu, tetapi ada juga mungkin karena tidak semua masyarakat bisa terlayani, akhirnya timbul ketidakpuasan dari masyarakat. Nah, disinilah timbul mungkin komen-komen negatif yang dicurahkan atau disampaikan masyarakat di media sosial. Memang kita mengakui bahwa era di digital 5.0 saat ini berbeda dengan era seperti zaman-zaman kita masih menggunakan media konvensional yang sifatnya masyarakat ini hanya sebagai audiens saja. Tetapi dengan perkembangan saat ini media sosial, ini masyarakat ini selain jadi audiens, tapi dia bisa menjadi kreator. Gitu. Di dalam arti mereka bisa memproduksi pesan. Ya, bisa menjadi citizen journalism. Gitu. Kalau dulu kan berita, informasi dan lain sebagainya itu hanya didapatkan di dalam media konvensional, baik media cetak maupun media elektronik yang sifatnya hanya satu arah. Kalau sekarang sudah berinteraksi dua arah interaksi dua arah. Otomatis saat ini perkembangan media sosial ini yang awalnya hanya platform media online di dalam berbagi informasi dengan keluarga, dengan teman sejawatnya, dengan komunitas mereka, tapi sering perkembangan dijadikan menjadi tempat untuk berinteraksi agar mereka bisa mendapatkan perhatian dari siapapun gitu. Karena sifatnya memang media sosial ini kita bisa mengomentari semua konten atau informasi yang dibagi oleh si pemberi informasi. Nah, sehingga tidak jarang ketika ada postingan terkait dengan kegiatan-kegiatan positif Polri, kegiatan polisi yang humanis, kemudian kegiatan-kegiatan keberhasilan Polri, itu tidak hanya mendapatkan apresiasi, tapi juga banyak kritikan. Tidak terlepas dari komen negatif, yang pada prinsipnya mereka juga sebenarnya mengadu sih kebanyakan mengadu. Jangan hanya ini saja misalkan gitu, jangan hanya sekedar itu saja keberhasilan tapi tolong dong, misalkan gitu contohnya. Kita tolong nih, ada masyarakat yang mengadu tapi tidak dilayani, jangan hanya sekedar seremonialnya atau jangan sekedar ini saja, tapi tolong dibantu juga tuh masyarakat yang di polsek mana ternyata ditolak laporannya gitu. Nah, ini menjadi salah satu bagian dari bak diseminasi untuk bisa merangkul atau menanggapi permasalahan yang terjadi di media sosial, terutama di kolom komentar. Oleh karena itu, dengan tugas kita melakukan counter opini dan counter narasi,
ini bukan artinya kita Mengelak ya. mengelak, tetapi justru di situ kita memiliki tujuan positif untuk bisa menanggapi apa yang menjadi keluhan masyarakat. Oke. Nah, dengan kita menanggapi cepat, otomatis mereka masyarakat atau netizen yang tadinya mereka curhat, mengeluh, atau mungkin mereka juga mungkin mengkritik ya dengan tulisan segala macam karena citizen journalism kan. Iya. Nah, sehingga ini menjadi penting buat kita bahwa koreksi ini sangat sangat berguna bagi kita dibandingkan kita tidak tahu sama sekali, sehingga kita tahu kekurangan kita dan kita segera menindaklanjuti. Contoh misalkan, Pak, jangan hanya seremonialnya aja yang ditunjukin misalkan gitu ya, jangan hanya ini aja apa naikkan citra, tapi tolong nih yang realitisnya nih masyarakat lalu laporan ini tidak diterima, segera kita sampaikan gitu berita itu pada polsek setempat, kalau bisa hari itu juga mereka segera turun ke lapangan seperti itu. Oke, jadi ada lanjutannya. Ada tidak lanjutnya, bukan yang sekarang itu. Nah, inilah yang menjadi salah satu jukrah dari Pak Kadip mohon Pak Karu Multimedia untuk bisa menanggapi keluhan masyarakat langsung yang ada di keluhannya itu ada disampaikan di media sosial. Oke. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar membuka media sosial hanya untuk menampilkan postingan-postingan saja, tetapi di situ adalah salah satu sarana komunikasi kepada masyarakat kita, termasuk juga sarana masyarakat untuk mengadu. Nah, otomatis disitulah pelayanan Polri, khususnya Divisi Humas Polri kepada masyarakat, disitulah yang kita tunjukkan ke masyarakat seperti itu. Baik, jadi nggak cuma sekedar posting aja ya, Iya. tapi kita juga menghimpun apa yang menjadi keluhan dari Iya, masyarakat. betul. Seperti itu. Iya. Nah, mohon izin Pak. Jadi ada beberapa kejadian tentu yang kita ketahui ya Pak ya, seperti kasus kemarin DWP, kemudian kasus yang tadi pengabaian laporan masyarakat yang ada kaitannya dengan penembakan di kilometer 45, dan bahkan kemarin ada kejadian yang apa tuh Pak, di rumah polisi terjadi ledakan. Otomatis itu kan menurunkan citra Polri juga ya Pak ya. Nah, kalau langkah Bapak sebagai Kabag di Sindik ketika bertugas di Worong untuk menurunkan citra negatif dan meningkatkan menjadi citra positif ini seperti apa langkah-langkah koordinasinya Pak? Berat juga ya pertanyaannya. Bukan saya yang tanya Pak. Jadi saya yang harus jawab nih. Iya Pak. Maaf ya Pak ya. Tinggi sekali nih Aduh, pertanyaan ini. contoh aja tadi kan Pak. Baik, kasus DP. Terus kasus apa lagi tadi? Kasus yang KM 45, terus juga Mojokerto. Pokoknya itu intinya kan Ledakan. intinya citra Polri kan dipertaruhkan tuh Pak. Iya. Ya, kita harus berani menghadapi tantangan. Iya. Ini sudah menjadi tekad bulat dari kita Divisi Humas, kami bagi diseminasi. Tantangan apapun ketika masyarakat saat ini sudah mulai kritis, kemudian kita banyak ya semacam komen negatifnya, semacam. Ini tuh tantangan kita untuk bisa menurunkan komen negatif menjadi komen positif. Jadi kita harus menggunakan teori TOUCH. jadi ibaratnya apa? Hambatan harus menjadi peluang. Ya. Seperti itu. Nah, yang tadi kendala harus menjadi peluang. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir bahwa di balik permasalahan-permasalahan ini justru ini menjadi peluang bagi kita untuk bisa kita lebih memperbaiki diri, meningkatkan diri untuk bisa menjadi polisi yang terbaik bagi masyarakat. Contohnya seperti ini. Kita pahami bahwa saat ini banyak permasalahan-permasalahan kepolisian. Yes. Itu kan sisi negatif lah. Tapi ternyata ini hanya berapa persennya saja dibandingkan dengan jumlah Polri yang ada di Indonesia saat ini ya personilnya. Kalau nggak salah 465.000 ya. Itu kan hanya 1, 2, 3 orang. Masih banyak polisi yang baik. Justru itulah kebaikan-kebaikan polisi yang ada di seluruh pelosok wilayah Indonesia sampai yang ada di depan mata kita harus diangkat, harus dipublis aktivitasnya, kebaikannya, keberhasilannya, prestasinya. Nah, jadikanlah bentuknya itu
kalau di media kita mau posting di media sosial berupa video, narasi, kemudian meme, infografis dan lain-lain. Masih banyak loh polisi ini yang mengabdikan dirinya sampai tulus kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar netizen melihat kejelekan polisinya saja, gitu kan? Masih banyak, masih termasuk alhamdulillah diri kita masih terjaga kan gitu. Kita ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau bisa kita berharap kita mewakafkan diri kita ini untuk masyarakat kan gitu, kebaikan bangsa negara. Itu sudah cita-cita kita dari sejak kita mau jadi polisi kan, seperti yang Ines kan. Iya, betul. Sudah didoktrin seperti itu. Insya Allah lah. Asal niat kita baik, ya kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita selalu diberikan kebaikan dunia dan akhirat kan. Terjaga insya Allah. Ini polisi-polisi yang baik ini jadi tutupi kalau kata pakar dibilang. Sampaikan, nah itulah yang akan kita optimalkan terus ya. Apa yang berita-berita terbaik Polri di dalam mereka keberhasilan di dalam kinerjanya, prestasinya, kemudian mereka juga memiliki dedikasi yang tinggi, moral yang baik di dalam pelaksanaan tugas, pengabdian yang tulus kepada masyarakat, yang tidak dibuat-buat, yang benar-benar nyata, itu kita publis. Oleh karena itu sebanyak-banyaknya kita baik dari Divisi Humas, Satker, jajaran dan wilayah itu, menurut arahan dari Pak Kadip itu jangan pernah ditutup-tutupin. Angkat fotonya, angkat beritanya, angkat videonya, langsung mainkan, posting atau viralkan di media sosial maupun di media online atau media mainstream. Nah itu arahannya, itu baik sekali. Apa yang menjadi perintah langsung jukrah dari Pak Kadip, saya setuju. Dan kita bangga bahwa kita ini masih banyak kok anggota-anggota kita yang terbaik, anggota-anggota kita yang mau mengabdi kepada nusa dan bangsa, yang melalui jalur polisi ini. Nah kita harus jaga ini. Yang masih terbaiknya masih banyak, beberapa persen aja. Nah oleh karena itu kita jangan ragu. Jadi kendala ini jangan dijadikan kendala. Permasalahan kita dikritik, kita dihujat, itu biasa. Namanya kita zaman alam demokrasi seperti ini, masyarakat bebas mengeluarkan ungkapan kata-kata ya, gitu. Nah, tinggal bagaimana kita kendala ini kita jadikan peluang. Nah seperti itu. Dengan kita memposting sebanyak-banyaknya postingan-postingan positif Polri, secara nggak langsung komen-komen, sentimen-sentimen ini kan turun sendiri, Mbak. Karena mereka juga para, ya kita katakan mereka yang mungkin selalu memberikan sentimen negatif kepada kita. Kalau kita terus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa polisi ini masih baik kok, nggak seperti yang kamu pikir. Mau nggak mau kan banyak yang mendukung kita, ya insya Allah mudah-mudahan ya masyarakat tahu bahwa kita tugasnya masih mulia, nggak pernah berubah untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayaan kepada masyarakat, melihara Kamtimas dan penegakan hukum. Nah itu paling penting. Saya merasakan ada emosi yang tersampaikan dari Pak Natang. Sampai matanya tuh berkaca-kaca loh. Kayak agak gemes gitu ya Pak ya. Kenapa sih negatif terus gitu ya ke Polri ya Pak ya. Baik Pak. Ini lanjut lagi ya Pak ya. Nah kalau kita mengacu pada Perkap nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri kan, pada pasal 2 menyebutkan bahwa seluruh pegawai negeri pada Polri adalah pengemban fungsi humas. Betul. Bahkan termasuk di dalamnya adalah anggota keluarga di pasal 5 ya Pak ya. Nah kemudian seperti apa langkah dan strategi Bapak dalam mengimplementasikan Perkap tersebut Pak? Iya. Jadi Perkap ini adalah Perkap yang menjadi hadiah terbaik bagi kita di Divisi Humas, yang memang menjadi ide briliannya Pak Kadin. Bahwa di dalam Perkap nomor 6 tahun 2023 menyebutkan bahwa fungsi kehumasan itu diemban bukan hanya oleh Divisi Humas ataupun orang-orang yang bekerja di kehumasan Polri, tetapi seluruh anggota Polri. Nah, oleh karena itu
ini kita harus support dalam implementasinya di kami. Tentunya anggota-anggota kami ini harus melakukan sosialisasi, edukasi. Ya termasuk saya juga begitu ketemu dengan teman-teman sejawat, anggota Polri segala macam, mengingatkan bukan hanya fungsi kehumasan aja loh, bukan divisi humas, Iya, iya. fungsi kehumasan aja loh yang untuk menjadi pengemban fungsi kehumasan, tapi kamu yang harus menjual nama Polri ini, menjual kepada masyarakat bahwa polisi ini masih menjadi sosok humanis yang memberikan perlindungan pelayanan kepada masyarakat, memelihara Kamtibmas, kemudian juga membantu dan menolong masyarakat. Itu harus selalu digaungkan. Nah, termasuk keluarga juga diingetin. Nah, jadi implementasinya ya memang dari diri kita sendiri, kemudian kita menyampaikan pada teman sejawat, kemudian kita menyampaikan kepada keluarga. Nah, insya Allah ini akan berantai, informasi berantai bahwa ini dengan perkap seperti ini, bahwa seluruh polisi mengemban fungsi kehumasan. Jadi kita sendiri yang menjadi marketing. Ya, anggota Polri semua marketing tentang kepolisian untuk bisa menjual kebaikan atau citra baik Polri, baik atau tidaknya itu tergantung daripada si marketingnya ini kan gitu. Kalau misalkan mereka tidak menyadari perkap ini, otomatis bagaimana nama besar Polri ini bisa sampai dijual kepada masyarakat, kebaikan-kebaikannya kan. Nah, kita nggak mampu memang kalau hanya pengembangan fungsi humas itu hanya dari divisi humas dengan Bidhumas. Nah, oleh karena itu kita berharap setiap postingan-postingan yang berkaitan dengan kepolisian, anggota polisi yang bekerja dengan baik tapi ya gitu. Ataupun postingan-postingan positif Polri lah, anggota Polri yang sedang mungkin memberikan pelayanan, pengayuhan, perlindungan, edukasi atas segala macam yang ada di media sosial, itu diharapkan bagi masyarakat, bagi anggota Polri ini yang paling pertama dia nge-like duluan itu. Like itu salah satu upaya kita untuk menginternalisasi fungsi kehumasan di tubuh Polri. Jadi artinya mereka juga sebagai pengemban fungsi kehumasan, seluruh anggota Polri dengan memberikan like itu sudah wujud nyatanya mereka bahwa mereka mendukung seperti itu. Nah, selain itu juga memberikan komen-komen yang positif, bravo, salut dengan teman-teman kita yang di lapangan. Termasuk juga dia bisa selain dia menerima postingan menerima konten positif Polri tentang polisi humanis atau berita positif Polri, dia juga meneruskan kepada keluarganya, kepada masyarakat. Jadi tersampaikanlah pesan-pesan bahwa Polri ini masih bagus. Wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat ini masih ada, masih ada dan masih banyak, dan Polri ini harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi pesan itu tersampaikan seperti itu. Baik, wah luar biasa implementasinya sudah. Karena beliau juga di Sindik ya Pak ya, jadi like gitu kan ya Pak ya, harus like dan komen gitu ya Pak. Kemudian Pak, 1 tahun 6 bulan 27 hari nih Bapak menjabat sebagai Kabak Disindik. Tentu Bapak sudah memahami tugas dan fungsi di Bakdisindik. Apakah dari tugas fungsi yang ada, menurut Bapak adakah yang perlu ditambahkan untuk menghadapi tantangan dunia digital saat ini yang sama-sama kita ketahui berkembang begitu pesat? Iya. Silakan Pak. Tugas tambahan ada nggak Pak kira-kira Pak? Iya, berat-berat semua ya pertanyaannya nih ya. Bukan saya Pak. Ya nggak terasa 1 tahun 6 bulan. Iya. Saya bertugas di Bakdisindik ya sebagai kabak. Jadi memang tantangan tugas ke depan meraih simpatik dan kepercayaan publik itu memang berat. Tetapi kita selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat, dalam arti bahwa itu tadi kita selalu memviralkan, selalu mengangkat, memposting berita-berita positif Polri. Kemudian termasuk kita selalu memberikan edukasi lah kepada masyarakat kita
agar masyarakat paham bahwa kita ini masih memberikan perlindungan pengayoman ya kepada masyarakat. Contoh misalkan edukasi untuk bisa menjaga diri dan lingkungannya dari bahaya kriminal, bahaya kebakaran dan lain-lain sebagainya, itu kita selalu gaungkan. Nah, mungkin konten-konten itu yang kita perlukan dari produk kreatif untuk bisa terus disampaikan kepada publik. Dan termasuk juga kita selalu mengangkat atau memberikan penyebaran informasi yang informatif, contohnya seperti misalkan apa-apa saja saat ini Polri di dalam mendukung, contoh gitu kan, mendukung pemerintahan yang baru, seperti misalkan kegiatan yang harus didukung dalam hal ini program pemerintah Cita-Cita, dalam hal ini mungkin ketahanan pangan dan sebagainya macam kan, itu kita sampaikan kepada masyarakat. Termasuk di dalam rekrutmen Polri, ya kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini Polri juga menerima atau merekrut personil disabilitas. Itu kan jadi menurut saya itu hal yang sangat positif bahwa Polri ini tidak membeda-bedakan manusia lah gitu ya, apa namanya, hak atau manusia, hak seseorang pun juga tetap masih dijaga gitu ya, dengan membedakan gender dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya salah satu upaya-upaya kita untuk bisa menghadapi tantangan saat ini, yaitu meraih kepercayaan publik itu paling susah ya, termasuk juga mengangkat citra Polri. Nah ini yang paling penting itu, kita terus berusaha untuk bisa menyampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat bahwa kegiatan polisi yang humanis, berita positif tentang Polri ini dalam menjalankan tugas memberikan perlindungan pada masyarakat, termasuk juga keberhasilan Polri, kinerja prestasi Polri, kemudian kedekatan Polri dengan masyarakat melalui kegiatan bakti keagamaan, bakti sosial, bakti kesehatan dan lain sebagainya. Nah itu yang terus kita gaungkan ke masyarakat dengan konten-konten yang tadi saya sampaikan, untuk bisa masyarakat memahami bahwa Polri ini selalu hadir di tengah masyarakat. Pengabdian polisi tidak terbatas, banyak ragamnya, banyak kegiatan aktivitas yang diberikan untuk masyarakat semua. Gitu. Baik Pak, kemudian apakah ada kendala yang dihadapi selama Bapak menjabat sebagai Kabag Disindik, mungkin dari sisi SDM, dalam artian mungkin kompetensi personilnya, kemudian anggaran, aturan atau SOP, sarpras atau peralatan yang dimiliki? Ya, saat ini alhamdulillah kita bersyukur semua berkaitan dengan sarana prasarana kita sudah cukup memadai, karena saat ini kita juga mendapatkan dukungan untuk melakukan kegiatan viralisasi maupun blasting konten-konten positif Polri atau himbauan-himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan pencegahan kriminal dan lain-lainnya, dengan hadirnya mobil masif diseminasi namanya. Nah jadi ini kita bukan hanya sekadar bermain di kantor untuk bisa memposting, tapi kita juga bisa keliling mobile mengingatkan ke masyarakat agar masyarakat aman di dalam perjalanannya. Ketika misalkan mereka sedang melakukan aktivitas dalam kendaraan, contohnya kan gitu, termasuk juga di lokasi-lokasi pasar, lokasi-lokasi di mana macam, agar mereka tidak menjadi korban kejahatan. Kita memberikan informasinya dengan menyebarkan informasi edukasi berupa himbauan agar masyarakat terjaga dari korban kejahatan gitu, dengan mempostingnya ke media sosial yang dimiliki masyarakat di smartphone itu, ataupun di WA Blast gitu. Oke, berarti sejauh ini memang tidak ada kendala ya Pak, karena ada kendala, sudah terpenuhi lah ya Pak ya, semuanya. terpenuhi. Nah, termasuk kekuatan personil ya sudah cukup bagus, keterampilannya sudah ada, knowledge-nya sudah
dipenuhi Baik. dan lain sebagainya. Ya. Baik. Kemudian Pak, di awal tahun ini Pak, mungkin ada inovasi atau mungkin langkah strategis ke depan selama tahun 2025 yang akan Bapak lakukan agar tentunya kinerja Polri semakin optimal. Untuk strateginya ya. Iya, inovasi ataupun langkah strategi yang dilakukan oleh Bakdisindik yang Bapak lakukan untuk mendukung kinerja Polri lebih optimal. Baik. Ini kebetulan memang rencana ke depannya. Ini kan ini memang saya sudah buat catatan. Nggak apa-apa ya saya Gak apa-apa. bacakan ya supaya nanti bisa lebih jelas menyampaikannya ya. Oke. Nah, inovasi di tahun ini yang akan dilakukan untuk memaksimalkan tugas Bagdise yang saya pimpin ini, kita berharap bahwa personil Bagdisiminasi ini memiliki peningkatan kemampuan di dalam mengemban tugasnya. Mungkin nanti pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anggota-anggota Bagdisiminasi ini itu jenisnya beraneka macam ya, misalkan di dalam pengelolaan media sosialnya dan lain sebagainya. Itu mungkin kita berharap nanti bisa kita adakan, sambil saya minta petunjuk mungkin kepada Pak Karo atau Pak Kadit, bagaimana bisa mewujudkan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis gitu, yang lebih menyentuh, lebih mengena di dalam anggota saya mengemban tugasnya dalam pengelolaan media sosial maupun media online. Contoh misalkan gini, kita berharap anggota-anggota admin saya yang mengelola media online Tribrata News dalam membuatkan narasi itu memang mereka sudah memiliki kemampuan sesuai dengan pelatihan yang mereka terima berupa pelatihan jurnalistik, contohnya kan gitu ya. Karena kan mereka membuat berita. Nah, ini kita berharap ke depannya ada pelatihan, semacam pelatihan jurnalistik untuk anggota-anggota saya. Untuk bisa membuat narasi berita terkait dengan berita positif Polri ya, terutama ya. Nah, termasuk juga media sosial, personil-personil saya nantinya bisa mampu mengelola media sosial itu secara smart ya, secara tanggap, kemudian responsif. Nah, itu mungkin ada pengelolaan media, pelatihan khusus pengelolaan media sosial. Mungkin nanti ke depannya kita akan menggandeng platform untuk bisa nantinya bekerja sama kita, gitu. Untuk bisa sama-sama bagaimana cara mengelola, memposting, mengelola atau membuat konten yang baik dan sebagai macam gitu. Nah, kemudian lain sebagainya, kita mungkin akan berkolaborasi lebih lanjut dengan influencer atau penggiat media sosial, baik internal Polri maupun masyarakat. Nah, itu nanti kita akan menyatukan persepsi, kita berkolaborasi dengan baik bagaimana nantinya ke depan kita bisa menjaga ruang digital ini agar sehat di dalam masyarakat atau netizen memposting terkait dengan narasi atau video dan lain sebagainya, konten-konten yang positif lah, yang bisa nantinya menjadi konten yang mendidik dan tidak membahayakan kondisi kamtipmas seperti itu. Nanti kita akan gandeng. Terus yang lainnya mungkin kita nantinya akan berkolaborasi itu dengan kemudian lembaga terkait lah, untuk bisa sama-sama berdiskusi bagaimana kita bisa menjaga ke depannya agar masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial. Tentunya itu lebih diinginkan lagi. Baik Pak, terakhir Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pimpinan Polri bisa mengenai saran yang mungkin ke depan dapat menunjang kinerja bagian yang Bapak pimpin. Silakan Pak. Ya,
kita berharap kepada Bapak Kadif Humas maupun kepada Bapak Kepala Biro Multimedia, rencana kegiatan ke depan kita berupa pelatihan-pelatihan khusus untuk anggota-anggota kami di dalam memperkuat kinerjanya, karena dari bekal pendidikan atau pelatihan yang didapat itu bisa nantinya didukung sepenuhnya oleh Bapak Kadif maupun Bapak Kepala Biro Multimedia ya, karena ini sangat penting. Contoh yang tadi saya sampaikan kan untuk bagaimana pengelolaan media sosial yang baik, yang tentunya kan kita akan menggandeng dengan platform ataupun dari kementerian terkait untuk bisa nanti bagaimana kita bisa menjadi admin yang handal, yang baik untuk bisa nantinya dalam mengelola media sosial. Dan yang kedua yaitu tadi di dalam kita membuat berita di TBN atau Tribrata News, tentu kan ini latar belakang keterampilan jurnalistiknya harus kuat ini. Oleh karena itu pelatihan ini kita berharap nanti bisa diselenggarakan di divisi humas ini. Dan ini mohon dukungan dari Bapak Kadif Humas maupun Kepala Biro Multimedia. Amin. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Baik, terima kasih Pak untuk kehadirannya di podcast Polri Presisi. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya Pak ya untuk kita berbincang. Baik pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Membantu dan menolong masyarakat itu harus selalu digaungkan. Nah, termasuk keluarga juga diingetin. Jadi implementasinya ya memang dari diri kita sendiri, kemudian kita menyampaikan pada teman sejawat, kemudian kita menyampaikan pada keluarga. Nah, insya Allah ini akan berantai, informasi berantai bahwa ini dengan perkap seperti ini, bahwa seluruh polisi mengemban fungsi kehumasan. Jadi kita sendiri yang menjadi marketing. Ya, anggota Polri semua marketing tentang kepolisian untuk bisa menjual kebaikan atau citra baik Polri, baik atau tidaknya itu tergantung daripada si marketingnya ini kan gitu. Kalau misalkan mereka tidak menyadari perkap ini, otomatis bagaimana nama besar Polri ini bisa sampai dijual kepada masyarakat kebaikan-kebaikannya kan. Saat ini Polri juga menerima atau merekrut personil disabilitas. Itu kan jadi menurut saya itu hal yang sangat positif bahwa Polri ini tidak membeda-bedakan manusia lah gitu ya, apa namanya, hak seseorang pun juga tetap masih dijaga gitu ya, dengan membedakan gender dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya salah satu upaya-upaya kita untuk bisa menghadapi tantangan saat ini, yaitu meraih kepercayaan publik itu paling susah ya, termasuk juga mengangkat citra Polri. Nah ini yang paling penting itu kita terus berusaha untuk bisa menyampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat bahwa kegiatan polisi yang humanis, berita positif tentang Polri ini dalam menjalankan tugas memberikan perlindungan pada masyarakat, termasuk juga keberhasilan Polri, kinerja prestasi Polri, kemudian kedekatan Polri dengan masyarakat, lalu kegiatan bakti keagamaan, bakti sosial, bakti kesehatan dan lain sebagainya. Nah itu yang terus kita gaungkan ke masyarakat dengan konten-konten yang tadi saya sampaikan, untuk bisa masyarakat memahami bahwa Polri ini selalu hadir di tengah masyarakat. Pengabdian polisi tidak terbatas, banyak ragamnya, banyak kegiatan aktivitas yang diberikan untuk masyarakat semua.